Diciduk polisi, kini pria yang ancam penggal kepala Jokowi cuma bisa pasrah. Kapolres mengatakan kegiatan Anda dilarang. Kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh orang yang beragama begitu. Oleh karena itu menurut saya memang ini bukan soal Pak Jokowi pribadi, tetapi ini soal simbol negara. Ya, saya khawatir ya jika tidak tidak ditindak ya, oleh para penegak hukum, orang-orang seperti ini akan merusak ya kewibawaan negara. Nah sekarang tadi kata menarik, tidak teredukasi, bukan soal teredukasi. Siapapun sekali lagi ya, ketika orang melakukan perbuatan hukum harus dihukum. Jadi jangan alasan spontan, tidak tahu, hukum tidak mengenal, tidak tahu, tidak mengerti. Apalagi sekali lagi, makanya kan kalimat di makar itu ya, makar itu ada karena ada niat atau maksud, ya, ada tindakan permulaan. Jadi sejak punya niat, punya maksud. Bahasa hukumnya itu kesengajaan, willen and witten. Dia mengetahui dan dia menghendaki. Jadi kalau ada orang teriak-teriak di jalanan karena tidak puas, sebenarnya salurannya ada, katakanlah pemilu, ada Bawaslu, ada DKPP, ada Mahkamah Konstitusi, tapi ngancam yang bukan pihak itu, pidana loh. Di era demokrasi seperti gini, masih ada pikiran seperti itu, menurut saya betul-betul kampungan gitu. Kampungan sekali gitu. Itu saya nggak suka. Saya titip sama kalian yang muda-muda. Jangan dibudayakan itu. Beda pendapat kita berbeda, boleh keras ngomong. Kenapa sih mesti ngancam mau bunuh orang segala macam? Emang gampang bunuh orang? Untuk apa buat seperti itu? Kalau kita berbeda pendapat dalam satu demokrasi, bukan dengan cara-cara itu, kan kampungan itu cara itu. Dan pasti ketahuan. Hanya soal waktu saja. Jadi tidak bisa berkelit. Tidak mungkin polisi ya. Saya lihat ini Pak Tito dengan very professional. Karena saya lihat semua datanya kok. Ya tidak mungkin lah. Untuk apa gitu? Ya, semua aliran benang merahnya itu kelihatan kemana larinya. Sebaiknya kita selalu menjaga tutur kata dalam kesehariannya. Seorang pemuda mendadak viral di media sosial usai mengancam memenggal kepala Presiden Indonesia, Jokowi. Hal ini diketahui dari postingan akun Twitter @yusuf_dumdum. Mengutip kompas.com dan gridot.id, Minggu banyak netizen bertanya-tanya mengapa pemuda itu berniat memenggal kepala Jokowi. Siapa kamu mau penggal kepala Presiden Republik Indonesia? Tolong segera ditangkap orang ini. Sisi @divhumas_polri. Tulis @yusuf_dundum di postingannya. Video berdurasi 20 detik itu memperlihatkan seorang pemuda yang mengenakan jaket coklat melontarkan ancaman bakal memenggal kepala Jokowi. Dari Posoni, siap penggal kepalanya Jokowi, ujarnya di hadapan kamera. Insya Allah, Allahu Akbar, tambah pria tersebut. Allahu Akbar, sahut ibu-ibu berbaju putih yang tampak sedang merekam video tersebut. Siap penggal palanya Jokowi, ujar pemuda berjaket coklat lagi. Kita dobrak nih nomor 2, ujar ibu-ibu lain berbaju biru. Jokowi siap, lehernya kita penggal. Dari Poso, demi Allah, kata pemuda berjaket coklat lagi. Usai adanya video ini, kepolisian segera bertindak meringkus pemuda tersebut. Pengancam Jokowi tersebut langsung diciduk di Bogor. Pemuda pengancam Jokowi tersebut berinisial HS dan ia baru berusia 25 tahun. Ditangkap di perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor pada hari Minggu pukul 8 WIB. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Wuyono ketika dikonfirmasi Minggu siang. Argo membenarkan ancaman yang dilontarkan HS terjadi saat demo di depan gedung Bawaslu Republik Indonesia, Jalan MH Tamrin pada Jumat siang. Saat ini HS masih diperiksa polisi. Nanti lengkapnya saya konferensi pers, ujar dia. Sebelumnya, Kapolres Kota Tangerang memperingatkan pemuda pengancam Jokowi melalui Instastory-nya. Jangan pernah mempermasalahkan dan tanyakan kenapa Anda ditangkap dan kegiatan Anda dilarang. Tulis @msabilul alif dalam unggahan Instastory-nya.
Lantas dilanjutkan dengan slide Instastory yang menunjukkan pelaku pengancam presiden itu sudah di dalam mobil saat digelandang ke kantor polisi. Pria pengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi, Herman Susanto, 25, didakwa berbuat makar. Jaksa Permana di Peradilan Negeri Jakarta Pusat meyakini Hermawan Susanto bersalah karena telah menyerukan pernyataan dengan nada mengancam. Sehubungannya dengan perlakuannya kepada Presiden Jokowi, maka akan nyata perbuatan nyata terdakwa Hermawan adalah perbuatan makar, kata Jaksa Permana dikutip tribunjakarta.com dari Tribun News pada Selasa. Selesai sidang, pengacara Hermawan Susanto, Sugiarto Atmowijoyo, mengaku tak terima dengan dakwaan makar yang diterima kliennya. Penelusuran tribunjakarta.com, Hermawan Susanto mengancam akan memenggal kepala Jokowi saat ia mengikuti demonstrasi di depan Bawaslu. Dari Poso nih, siap penggal kepala Jokowi. Demi Allah, Allahu Akbar, siap penggal kepala Jokowi. Jokowi lehernya siap kita penggal dari Poso. Demi Allah, ucap Hermawan Susanto saat itu. Sugiarto Atmowijoyo menilai tindakan Hermawan Susanto tak memenuhi unsur makar. Tetap kami pada pendiriannya bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam makar itu tidak terpenuhi, ucap Sugiarto Atmowijoyo dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Kompas TV. Ia mengatakan niat untuk melakukan makar tak dimiliki oleh Herman Susanto. Karena ini niat pun tidak ada, kata Sugiarto Atmowijoyo. Dia menganggap ucapan yang dilayangkan Herman Susanto di depan Bawaslu kala itu hanya spontanitas semata. Jadi ini spontanitas dan tak ada niat apalagi perbuatan melakukan kejahatan kepada presiden itu sendiri, ujar Sugiarto Atmowijoyo. Itu yang akan kami lakukan pada eksepsi minggu depan, imbuhnya. Jaksa Penuntut Umum Peradilan Negeri Jakarta Pusat, P. Permana, mengatakan Hermawan Susan 25 terdakwa pengancam memenggal Presiden Joko Widodo menyesali ancamannya terhadap Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa menyesal dan merasa bersalah mengucapkan kalimat bernada ancaman kepada Presiden Jokowi, ujar Permana saat membacakan dakwaan Senin, seperti dikutip dari artikel kompas.com berjudul Jaksa Sebut Pria yang Ancam Penggal Jokowi Menyesal dan Hapus Videonya yang Viral. Permana mengatakan Hermawan baru saja mendapat video itu setelah viral dari grup WhatsApp-nya. Setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap Presiden Jokowi, terdakwa kemudian mendapatkan rekaman video dari grup WhatsApp pukul 22.00 WIB, ujar Permana. Setelah mendapat video itu, Hermawan pun langsung menghapus video tersebut dan tidak menyebarkan kepada siapapun. Menurut Permana, Hermawan tidak kuat melihat tindakannya yang mengancam Presiden Jokowi. Terdakwa lemas langsung menghapus video tersebut dan tidak menyebarkan kepada siapapun juga karena terdakwa tidak kuat melihatnya, ucap Permana.